Nah, materi mengenai apa itu antropologi visual ya. Ada sebuah kutipan nih teman-teman dari seorang antropolog awal ya, antropolog dari Amerika, namanya Margaret Bateson dan George Bateson dan Margaret Mead. Dia ini bisa dianggap sebagai pelopor dari antropologi visual ya. Orang Amerika dalam sejarah perkembangan antropologi visual, mereka dianggap sebagai pelopor dari antropologi visual khususnya yang modern ya. Baik, pertama ini saya akan bacakan sebuah kutipan dari Bateson dan Mead tahun 1942 di dalam bukunya di halaman 49. Dia bilang, we try to shoot what happened normally and spontaneously rather than to decide upon norms and then get the Balinese to go through these behaviors in suitable lighting. Jadi mereka ini penelitian di Bali antara tahun 42 sampai 43 ya kalau nggak salah. Dia mengatakan, kami mencoba untuk memotret atau merekam ya apa yang terjadi secara normal dan spontan. Merekam apa yang terjadi secara normal dan spontan daripada melakukannya berdasarkan aturan-aturan berdasarkan aturan-aturan tertentu ya, aturan tertentu dalam kaitannya dengan teknik fotografi atau film. Kemudian mendapatkan orang-orang Bali itu to go through these behaviors. Jadi mereka itu lebih mengandalkan melakukan memotret atau menyuting secara spontan dan normal daripada mengatur perilaku atau cara-caranya mereka untuk berada di depan kamera itu dengan misalnya pencahayaan khusus dan sebagainya. Nah, kutipan ini akan menjadi salah satu pijakan kita ketika kita berbicara mengenai apa yang disebut antropologi visual. Apakah antropologi visual itu sesuatu yang alamiah atau sesuatu yang dibuat. Maksudnya apakah foto atau film di dalam konteks antropologi visual itu sesuatu yang didapat secara spontan, normal, atau sesuatu yang diatur gitu ya, diatur misalnya dari sisi pencahayaannya, dari sisi gerak tubuhnya, dari sisi posisinya, dan lain-lain. Nah, kita exercise dulu di awal perkuliahan, silahkan teman-teman tulis di kolom chat, apakah foto atau film di dalam antropologi visual, foto aja ya kasusnya, apakah foto di dalam antropologi visual itu diambil dalam posisi yang alamiah, spontan, normal, atau berdasarkan diatur berdasarkan misalnya peralatan perlengkapan tertentu atau juga posisi-posisi orangnya diatur gitu. Jadi pertanyaannya apakah foto di dalam visual antropologi itu sesuatu yang alamiah atau tidak? Itu pertanyaannya. Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Sudah ada yang menulis satu orang. Oke. Lanjut, masih ada? Ya, masih sama jawabannya alamiah. Silakan, ada lagi yang mau berkomentar? Apakah foto yang diambil dalam konteks antropologi visual itu sesuatu yang alamiah atau diatur? Nah, gitu. Oke, alamiah ya. Belum ada yang menjawab tidak alamiah ya. Tidak ada lagi yang menjawab. Oke, alamiah. Ya, kita lihat ya. Itu tadi semacam kutipan yang akan nanti kita bahas lagi di bagian-bagian akhir perkuliahan kita. Pertanyaannya adalah apakah pose, nah ini, apakah pose di dalam
foto-foto etnografi itu sesuatu yang alamiah atau diatur gitu ya. Oke, nanti kita akan kembali ke pertanyaan itu, ke perdebatan itu, apakah ke diskusi itu apakah alamiah atau tidak alamiah. Selanjutnya kita akan lihat dulu apa sih antropologi visual gitu ya. Di awal-awal pertemuan juga sudah dibahas ya, Pak Denny misalnya sempat menyampaikan apa itu antropologi visual. Jadi kita mereview lagi supaya lebih paham. Kemudian saya juga menjelaskan di sejarah dalam penjelasan soal ruang lingkup dan cabang-cabang antropologi. Jadi antropologi visual itu sub bidang antropologi ya. Karena dia sub bidang antropologi, maka kemarin-kemarin beberapa minggu saya perkenalkan dulu, saya jelaskan dulu kepada teman-teman apa itu antropologi gitu ya. Setelah tahu, punya gambaran apa itu antropologi, baru kita masuk kepada apa sih antropologi visual. Jadi pada dasarnya seperti yang sudah disampaikan minggu-minggu yang lalu, antropologi visual itu sub bidang ya, salah satu bidang kajian karena antropologi itu luas sekali. Di dalam antropologi yang mempelajari segala bentuk visual. Ya, jadi segala bentuk visual itu banyak macamnya. Termasuk di dalamnya foto, film, dan sejak tahun 90-an ada yang disebut media baru atau new media. Yang itu tuh beragam ya, bentuknya sangat beragam. Jadi sebenarnya yang disebut dengan visual itu ya, visual di dalam seni, visual di dalam antropologi itu luas sekali, termasuk di sini nanti dilihat ya, kita lihat di bawah ya, ruang lingkup kajiannya, mencakup studi atas segala bentuk representasi visual. Jadi apa saja yang divisualkan itu sebenarnya bisa menjadi kajian di antropologi visual, termasuk seni pertunjukan, itu kan visual ya, divisualkan. Kemudian misalnya museum, benda-benda di museum, atau di arsip gitu ya. Segala jenis bentuk seni visual, mau lukisan, mau misalnya relief ya, patung, seni pahat, segala bentuk seni visual yang produksinya itu sebenarnya masuk kepada kajian antropologi visual. Jadi antropologi visual itu kajiannya juga luas ya, mencakup segala jenis representasi visual, termasuk misalnya yang ada di media massa ya, itu juga segala hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita pegang itu visual kan ya. Nah itu jadi kajiannya sangat luas, tetapi kita di sini membatasi pada kajian foto dan film saja karena hanya satu semester ya. Kalau ada beberapa semester mungkin bisa meluas kajiannya. Nah, zaman dulu udah ada belum sih yang disebut antropologi visual? Ya, penyebutan antropologi visualnya barangkali belum ada, tetapi kajian historis atas representasi banyak budaya ya. Jadi budaya-budaya itu digambarkan zaman dulu tuh umumnya kebanyakannya dalam bentuk visual. Kita pengen tahu nih kehidupan budaya di masa lalu, taunya dari mana? Dari peninggalan-peninggalan yang bentuknya visual gitu ya. Yang itu bisa menjadi bagian juga dari kajian antropologi visual. Seperti kalau zaman dulu tuh ada orang bikin lukisan pasir misalnya ya, termasuk tato ya, tato di tubuh kita gitu. Itu tuh juga bagian dari sebenarnya kajian visual. Patung tadi udah saya sebut ya, kemudian juga lukisan di gua gitu. Orang zaman dulu kalau mengekspresikan seni atau misalnya menceritakan tentang sesuatu, karena waktu zaman dulu tulisan masih terbatas gitu ya, mungkin sebelum ditemukan tulisan, orang tuh berkomunikasi dengan gambar gitu. Nah, termasuk misalnya mengabadikan atau menceritakan misalnya ritual-ritual gitu ya, atau cerita-cerita lain yang dianggap suci, mereka melukisnya di dalam gua. Kemudian ada juga perhiasan, lukisan, foto, dan lain-lain. Semua itu masuk pada bidang kajian antropologi visual gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengkaji yang sifatnya historis gitu, kita melihat misalnya peninggalan-peninggalan benda visual ya, yang itu
bisa menjelaskan nilai budaya tertentu, itu juga bisa dikaji di antropologi visual. Jadi intinya adalah kajian historis atau yang sifatnya kesejarahan, antropologi visual itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, walaupun dulunya nggak disebut itu antropologi visual. Tapi orang melakukan kajian atas peninggalan-peninggalan yang sifatnya adalah visual, gitu ya. Nah, sekarang ciri dan tujuan antropologi visual itu apa? Nah, di sini ada disebutkan antropologi visual memiliki dua tujuan yang berbeda namun saling terkait. Dua tujuan yang berbeda namun saling terkait. Yang pertama, digunakannya bentuk visual atau gambar ya, seperti video dan film ke dalam studi etnografi. Studi etnografi ya, kemarin kita sudah belajar apa sih etnografi gitu ya. Etnografi itu apa? Masih ada yang ingat nggak apa itu etnografi? Nah, jadi bagaimana video dan film atau foto itu masuk dalam studi etnografi untuk meningkatkan komunikasi pada observasi dan pandangan antropologis. Yang dipakainya alatnya adalah foto, video, dan film. Jadi sederhananya begini, para antropolog pergi ke lapangan meneliti gitu ya. Nah, di dalam proses penelitiannya mereka mengambil foto, video, film untuk keperluan pendokumentasian yang akan memperkuat proses observasi atau pengamatannya mereka terhadap satu fenomena budaya, gitu ya. Jadi yang pertama, gambar atau visual itu dipakai di dalam studi ketika antropolog melakukan kajian etnografi atau mempelajari budaya suatu masyarakat, digunakanlah foto, video, film sebagai alat gitu ya untuk mempertajam proses pengamatan maupun cara pandang terhadap masyarakat yang diteliti. Sampai di sini ngerti nggak? Sampai di sini paham? Saya ulang ya, jadi ada dua tujuan antropologi berbeda tapi saling terkait. Pertama, visual gambar itu dipakai ya, digunakan untuk studi atau kajian etnografi. Masih ingat kemarin kajian etnografi itu apa? Mempelajari suatu budaya dengan sudut pandang masyarakat gitu ya. Gampangannya, secara sederhananya. Nah, di situ digunakanlah foto, video, dan film. Sudah jelas ya? Nah, yang kedua, itu antropologi seni. Jadi ada juga yang disebut antropologi seni. Antropologi seni ini sebenarnya mencakup bidang bentuk-bentuk gambar visual. Termasuk misalnya bagaimana manusia itu sebagai makhluk hidup ya, sebagai spesies, sangat memiliki ketergantungan terhadap apa yang mereka lihat. Zaman medsos ya, dulu zaman saya, waktu saya ya kira-kira misalnya 8-7 tahun yang lalu, generasi saya masih menjadikan Facebook itu menjadi sangat populer gitu ya, menjadi yang utama. Di Facebook kita bikin story, bisa nulis catatan atau notes, kita bisa berbagi, bikin album, bisa bikin nggak cuma status gitu ya, maksudnya macam-macam gitu. Ada banyak apa tuh namanya, di Facebook tuh ada punya banyak ini juga, punya banyak kolom atau punya banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk berbagi. Nah, bahkan saya juga dulu termasuk yang suka bikin note, suka bikin catatan yang dibagikan di Facebook. Nah, generasi beberapa tahun kemudian, generasi sekarang gitu ya, misalnya, itu generasi yang sangat visual. Semua beralih ke Instagram, TikTok ya, Twitter mungkin ada tapi nggak terlalu ya. Anak-anak milenial umumnya pengguna Instagram dan mungkin juga TikTok. Nah, itu sebenarnya juga menggambarkan bagaimana pergeseran ke generasi visual. Jadi teman-teman ini, anak-anak sekarang itu adalah generasi visual. Jadi melihat sesuatu tuh dengan gambar gitu. Nanti gambar selewat-selewat gitu. Itu pun nggak bisa yang terlalu lama gitu ya. Video ya selewat-selewat kayak gitu.
Nah, jadi pada dasarnya manusia itu sangat tergantung kepada apa yang kita lihat. Kemudian, seberapa penting aspek visual dalam kehidupan masyarakat atau budaya tertentu. Tadi sudah diceritakan ya, sejak zaman dahulu kala ketika orang belum mengenal teknologi yang canggih, belum mengenal tulisan yang canggih, orang pertama-tama menyimpan atau menjelaskan kebudayaannya atau apapun ya yang terkait dengan budayanya itu dalam bentuk visual. Seperti gambar ya. Kenapa ya ini ada sebentar ya, mungkin perlu saya unmute. Ini tolong teman-temannya di unmute ya. Yang tidak ini tolong di unmute dulu. Saya bisa unmute nggak ya? Tolong di unmute ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya, karena tadi sempat terganggu oleh suara. Oke, nah itu jadi bagaimana visual itu atau gambar itu sebenarnya bisa menjelaskan sesuatu, bisa merepresentasikan sesuatu. Hampir semua misalnya lembaga, partai, apapun ya, lembaga apapun itu pasti punya simbol yang dijadikan visual untuk menjelaskan siapa mereka. Misalnya simbol ISBI, itu kan visual ya. Visualnya simbol ISBI itu dengan warna yang biru dan bentuknya seperti apa itu ya? Seperti kendang atau seperti seruling atau seperti apa gitu. Nah, itu tuh untuk menjelaskan siapa ISBI. Nah, jadi orang tuh merepresentasikan diri atau lembaga tertentu itu dengan visual, dengan gambar gitu. Jadi gambar itu menjelaskan sesuatu ya, tidak cuma oh ada gambar lalu kita lihat ya udah, oh itu logo ISBI ya, oke udah. Tapi apa yang logo itu misalnya adalah menjelaskan visi misinya ISBI. Logo itu menjelaskan tentang bagaimana kiprahnya ISBI, siapa ISBI itu bisa kelihatan dari logo. Nah itu jadi nanti kita akan lihat bagaimana visual itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya simbolik ya, bersifat simbol. Jadi orang ada punya banyak makna di balik sebuah gambar atau sebuah foto gitu ya. Nah, itu tadi penjelasan soal karakteristik dan tujuan antropologi visual. Sekarang metode di dalam antropologi visual ya. Jadi di dalam antropologi visual itu metodenya adalah pengambilan foto, penggunaan gambar untuk mendapatkan refleksi. Refleksi itu apa? Refleksi itu adalah semacam perenungan atau upaya memahami ya sesuatu ya secara budaya dari informan. Ingat ya, etnografi. Etnografi itu kita mempelajari sebuah kebudayaan dari sudut pandang pemilik budaya. Pemilik budaya ini yang kita sebut informan, gitu ya. Jadi metode di antropologi visual itu adalah pengambilan foto, penggunaan gambar untuk bisa menjelaskan budaya itu dari sudut pandang masyarakatnya, gitu ya. Nah, biasanya hasil akhirnya adalah narasi dalam bentuk film, video, esai foto, dan lain-lain yang menjelaskan sebuah peristiwa budaya. Gitu ya. Jadi teman-teman ada banyak sekali peristiwa budaya yang bisa kita pelajari hanya dari 1-2 foto misalnya kayak gitu. Itulah antropologi visual. Bagaimana kita melihat satu peristiwa budaya melalui kamera ya, melalui produk-produk, melalui gambar gitu. Jadi misalnya 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, orang bisa mengambil ribuan gambar kan ya kalau dalam untuk menghasilkan karya yang diinginkan. Nah itu bagaimana shoot atau hasil potret atau potongan-potongan gambar itu menceritakan sebuah peristiwa kebudayaan kayak gitu. Nah metodenya yaitu ada pengambilan gambar, ada gambar digunakan sebagai referensi untuk memahami budaya, suatu budaya, dan hasil akhirnya adalah sebuah karya foto atau film atau esai foto yang menjelaskan, mengkomunikasikan sebuah peristiwa budaya tertentu. Sampai di sini udah paham? Sampai di
metode sudah paham atau ada yang belum jelas? Oke, kalau sudah paham kita lanjut nih. Jadi sejak kapan ada antropologi visual gitu ya? Nah, ini ada awal mula. Nah, antropologi visual itu bisa dilihat jejaknya sejak kamera ditemukan, gitu ya. Sejak kamera ditemukan, yaitu pada tahun 1860-an. Itu sebenarnya bisa dilihat jejaknya, walaupun kita belum, atau bidang antropologi visual itu bidang yang masih baru ya, di Indonesia saja belum terlalu populer. Kita susah cari buku referensi yang ditulis untuk perkuliahan antropologi visual, tetapi di barat sudah banyak. Nah, mungkin antropologi visual itu secara keilmuan baru populer tahun 60-an, tetapi jejaknya, sejarah awal mulanya bisa dilacak pada saat kamera pertama kali ditemukan, gitu ya. Nah, orang-orang yang pertama kali menggunakan visual untuk menjelaskan peristiwa budaya itu bukan antropolog awal-awalnya, tetapi jurnalis foto, ya. Mereka yang bekerja di bidang fotografi, khususnya yang kaitannya dengan jurnalistik ya. Jadi mereka itu ingin memberitakan sesuatu melalui foto gitu, disebutnya jurnalis foto. Itu nanti berbeda-beda ya, mungkin teman-teman bisa paham ada banyak sekali jenis profesi fotografer ya. Fotografer itu macam-macam ya. Ada fotografer yang khusus pertunjukan. Dulu di Prodi Film itu ada namanya almarhum namanya Pak Herman ya. Beliau itu adalah fotografer spesialis pertunjukan yang bisa memotret gambar yang bergerak gitu. Nah, itu dulu salah satu keahlian dari beliau ya, sudah meninggal orangnya. Dan mungkin saya nggak tahu, maksud saya apakah ada keahlian saat ini yang setara dengan beliau untuk di waktu itu di apa namanya, khususnya di Prodi Film. Tapi salah satu keahlian beliau itu adalah fotografer yang punya keahlian memotret gambar yang bergerak, yaitu fotografi di bidang seni pertunjukan gitu. Nah, dulu itu yang pertama kali menggunakan foto untuk menjelaskan sebuah peristiwa itu namanya jurnalis foto. Di antaranya adalah fotografer-fotografer yang meliput perang, ya, perang sipil waktu itu. Ada beberapa nama di sini, misalnya ada nama Matthew Brady, ada nama Jacob Brillis, dan juga yang memotret daerah kumuh abad 19 di New York, ya, mereka ini. Oke, saya ulang. Fotografer perang sipil itu namanya Matthew Brady. Fotografer yang memotret daerah kumuh abad 19. Sebentar ya. Fotografer yang memotret daerah kumuh abad 19 di New York namanya Jacob Brillis. Ada juga namanya Dorothea Lange yang mendokumentasikan periode depresi hebat atau yang dalam sejarah disebut sebagai Great Depression, yang sempat dialami oleh dunia ya, dan menghasilkan foto-foto yang sangat menakjubkan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lihat contoh nih. Sekarang teman-teman tulis di kolom komentar. Ini adalah karya-karya Dorothea Lange yang menggambarkan Great Depression. Great Depression itu satu periode di dalam sejarah ketika dunia mengalami kejatuhan ekonomi yang sangat parah gitu ya, sehingga banyak orang di berbagai belahan dunia ini mengalami depresi berat. Itu periode itu dinamakan Great Depression. Coba sekarang teman-teman tulis ya di kolom komentar. Nanti saya mau ambil dulu minum. Tulis di kolom komentar apa yang teman-teman lihat ketika melihat gambar ini. Apa yang teman-teman bisa tangkap, informasi atau peristiwa apa yang bisa ditangkap ketika melihat foto-foto ini. Ini foto-foto awal ketika etnografi, bukan etnografi, antropologi visual bisa dilacak jejaknya gitu ya. Wah, kesedihan, depresi, kemiskinan, beban hidup, kesengsaraan. Oke, silakan ya dituliskan. Apa yang dilihat dari foto
yang dihasilkan atau yang dibuat pose mereka ini yang terpampang di sini alamiah atau diatur? Bu, misalnya itu ya duduknya miring sedikit misalnya atau arah ke sana wajahnya gitu atau alamiah yang terlihat di gambar-gambar ini. Alamiah Bu, alamiah. Alamiah ya. Jadi Dorothea Lange itu dia apa namanya mengambil foto-foto dari berbagai lokasi ketika orang-orang sedang mengalami depresi ekonomi saat itu yang disebut dengan Great Depression di Amerika khususnya. Walaupun itu melanda seluruh dunia, orang tiba-tiba miskin. Jadi dia memotret kemiskinan ya, kesulitan yang dialami pada masa itu, sehingga bagaimana orang-orang menjadi sangat yang nggak punya apa-apa gitu ya. Ini juga masih foto yang sama, coba teman-teman lihat. Coba deh komentarin yang tadi ya, tadi kan foto-foto perempuan-perempuan nih, ibu-ibu dengan anaknya. Jadi bisa dibilang ini foto dari ibu-ibu ini ya, rumah tangga lah gitu ya, ibu-ibu mungkin juga bekerja, tapi ini ibu-ibunya gitu. Sekarang coba lihat di foto ini, silakan diberi komentar apa yang teman-teman tangkap dari foto ini. Boleh ditulis di kolom chat. Ya, teman-teman bisa lihat ya, orang tuh sampai tergeletak di jalan gitu. Kira-kira kalau orang sampai tergeletak di jalan, ada yang ini tadi, anak-anak yang juga kelaparan gitu kan ya, itu berarti saking uh, tidak ada yang tidak ada tempat yang bisa untuk tinggal ya kan, misalnya tiba-tiba dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan semua sampai tinggal loler di pinggir di jalan-jalan gitu ya, tergeletak di jalan-jalan. Nah itu suasana-suasana ini tuh real ya, bukan film, bukan maksudnya bukan yang dibuat-buat karena sekali lagi ini kan jurnalis ya, di awal-awal tuh jurnalis. Mereka tuh memotret kehidupan apa adanya, kehidupan yang sesungguhnya yang ada di masyarakat. Anak-anak yang kelaparan, yang mungkin juga bingung gitu ya, apa yang bisa dimakan, mungkin juga kehilangan orang tua dan lain-lain. Nah itu foto-foto dari Dorothea Lange. Foto-foto ini saya ambil dari internet, tapi karena dia bisa diakses secara bebas ya, makanya saya pakai di sini. Nanti ada di bagian akhir itu soal etik, bagaimana penggunaan gambar atau foto di dalam penelitian. Karena ini diambil dari internet, tetapi saya menuliskan gitu ya, menuliskan bahwa ini adalah foto-foto Dorothea Lange dari pada periode The Great Depression. Oke, itu tadi gambaran soal masa-masa awal. Bagaimana kehidupan dipotret gitu ya. Bagaimana peristiwa-peristiwa itu tergambarkan di dalam foto. Misalnya nih, saya baca situasi kehidupan pada masa Great Depression. Mungkin ceritanya saya harus baca berlembar-lembar. Tetapi melalui foto, saya misalnya dari satu foto aja bisa banyak sekali penafsiran yang saya tangkap tentang situasi pada zaman itu gitu ya. Itulah foto itu kan ada bahasanya apa ya, saya lupa, picture speaks thousand words gitu ya. Jadi gambar itu bisa berbicara lebih dari ribuan kata gitu, ribuan kata, melebihi ribuan kata. Nah, lanjut pada abad 19. Jadi di pertengahan abad 19 ini mulai ya ke antropolog gitu masuk. Kalau tadi kan yang masa-masa awal tuh jurnalis ya, yang berperan menggunakan foto sebagai media untuk mengkomunikasikan sebuah peristiwa itu jurnalis foto. Tetapi masuk abad 19 baru para antropolog, teman-teman ya. Jadi antropolog itu orang ahli antropologi, terutama di akademis ya, di kampus. Mereka itu mulai mengumpulkan dan membuat foto-foto yang kemudian dipelajari. Jadi masa-masa awal itu mereka mempelajari satu kebudayaan juga lewat foto. Nah, di dalamnya ada para antropolog masa awal seperti Edward Taylor, kemudian ada namanya Haddon, ada Henry Balfour, dan seterusnya. Mereka ini para antropolog di Inggris ya, pada masa awal. Mereka bertukar dan berbagi foto
sebagai bagian dari upaya untuk mendokumentasikan dan mengklasifikasi ras etnografi. Jadi zaman dulu, awal-awal antropologi itu digunakan untuk mengelompokkan ras ya. Ini ras apa gitu. Nah, mereka di awal-awal itu juga menggunakan foto. Mereka bertukar foto, berbagi informasi untuk membandingkan jenis-jenis ras-ras tertentu yang ada dalam klasifikasi ras pada manusia gitu ya. Nah, jadi antropolog Inggris ini, karena masih ingat ya cerita saya minggu lalu soal di masa lalu antropologi itu bagian dari kolonialisme gitu ya. Jadi antropologi itu bagian dari cara menaklukkan orang, menaklukkan budaya yang berbeda di negara yang berbeda. Nah, di Inggris, antropolog Inggris ketika itu fokus pada kolonialisasinya, pada wilayah-wilayah yang dijajahnya seperti India. Kemudian Prancis fokus pada Aljazair. Nah, Amerika itu fokus pada komunitas atau kita yang sebut indigenous ya, suku-suku pribumi. Nah, para sarjana modern mengakui bahwa para sarjana imperialis itu tadi ya, sarjana-sarjana, antropolog-antropolog yang mereka ini menjadi bagian dari kolonialisme yang keahliannya digunakan untuk mempelajari satu budaya, satu negara yang kemudian untuk dikuasai, kira-kira gitu ya. Nah, mereka itu melihat kelompok-kelompok yang berbeda dengan mereka itu sebagai the other atau yang lain gitu ya. Sehingga ini bisa dianggap sebagai sisi atau apa ya, sebagai bagian dari sejarah antropologi yang mungkin tidak baiknya gitu ya. Karena antropologi saat itu bagian dari kolonialisme. Nah, kemudian pada masa ini masih soal sejarah. Jadi kalau tadi antropolog mulai masuk ke foto, visual, lalu para ahli juga mengatakan bahwa visualisasi sebuah aktivitas budaya itu sudah ada sebenarnya pada masa yang sangat kuno. Termasuk tadi seni gua. Jadi di gua-gua itu ditulis, digambar bagaimana ritual berburu, misalnya gitu ya. Bagaimana proses orang melakukan ritual berburu. Nah, itu digambar di gua-gua, dan itu sudah ada sejak 30.000 tahun yang lalu. Ini penjelasan yang sama seperti di awal tadi ya. Nah, ini masuk ke masa perkembangan foto dan film. Perkembangan fotografi sebagai bagian dari analisis etnografi ilmiah biasanya dikaitkan dengan penelitian yang tadi saya kutip di awal sekali tulisannya, yaitu Gregory Bateson dan Margaret Mead yang pada tahun 1942 meneliti budaya Bali ya. Kemudian dia menghasilkan buku judulnya Balinese Character Photographic Analysis. Jadi hasil karya fotografi yang disebut ilmiah ya, ilmiah etnografi berdasarkan pada analisis etnografi ilmiah yang pertama itu adalah buku fotografi yang dihasilkan oleh orang ini, namanya Bateson dan Mead. Jadi dia tuh membuat, nanti ada ceritanya di bagian berikutnya, karya yang dihasilkannya tuh banyak sekali, dari sekian banyak itu dikelompokkan menjadi buku foto gitu ya. Jadi setiap buku itu ada foto-foto yang kemudian ada analisisnya. Itu untuk menceritakan penelitiannya tentang orang Bali, tentang budaya Bali. Judul bukunya Balinese Character Photographic Analysis. Nah, pada saat itu, bayangin teman-teman tahun 40-an bagaimana sih kemajuan fotografi gitu. Alat kamera pada zaman itu. Pastinya masih hitam putih ya. Dan masih sangat sederhana teknologinya, masih terbatas dan seterusnya. Nah, pada zaman itu saja, tahun 40-an itu, untuk penelitiannya, mereka mengambil lebih dari 25.000 foto saat melakukan penelitian di Bali dan menerbitkan, jadi dari 25.000 itu dipilih, kemudian ada 759 foto dipilih, diterbitkan ya, untuk mendukung dan mengembangkan pengamatan etnografisnya mereka. Jadi kan mereka tuh meneliti masyarakat Bali ya, diteliti gitu. Supaya untuk mendukung pemahaman dan pengetahuannya tentang masyarakat Bali, mereka menggunakan foto sebagai alat analisis.
Jadi, kalau dalam sejarah antropologi visual, Margaret Mead dan Gregory Bateson bisa dibilang sebagai pelopor penggunaan foto dalam kajian ilmiah. Kira-kira begitu ya, bisa dipahami ya? Oke, ini beberapa contoh fotonya. Coba teman-teman komentarin lagi ya di kolom chat apa yang teman-teman lihat dari foto-foto ini. Jadi ini adalah foto-foto yang dihasilkan oleh Mead dan Bateson tahun 1942 dan dimuat di dalam bukunya yang berjudul Balinese Karakter. Apa yang bisa teman-teman lihat? Tolong diberikan komentar ya di kolom chat. Oke, kebudayaan pertunjukan. Bisa juga penjelasannya lebih spesifik ya. Penjelasannya ada anak yang lagi ngapain gitu misalnya. Ada seorang orang tua atau seorang bapak yang lagi ngapain gitu. Jadi penjelasannya agak spesifik. Dari gambar-gambar ini, apa yang bisa teman-teman tangkap? Jadi kalau nggak salah penelitiannya mereka itu judulnya adalah mengenai pola asuh. Pola asuh pada masyarakat Bali. Nah, kemudian mereka punya, karena mereka tuh ngambil foto banyak sekali, foto-fotonya itu diterbitkan, dan salah satunya bukunya berjudul Balinese Karakter ini, Photographic Analysis. Ini salah satu contoh foto-foto yang dibuat oleh Margaret Mead dan Gregory Bateson di Bali, ya. Siklus kehidupan, kesenian, dua orang anak sedang menari, dua orang dewasa yang membetulkan kemben seorang anak. Oke. Jadi memang di sini yang dominan di gambar ini adalah peristiwa kesenian ya. Tetapi teman-teman mesti ingat, kesenian di Bali saat itu bahkan mungkin sampai hari ini itu tuh bagian dari ritual tertentu. Saya menduga ini adalah ritual pubertas. Kalau di masyarakat tradisi, kalau seorang anak memasuki periode jenjang kehidupan yang penting yang namanya masa puber gitu ya, masa-masa beranjak ke remaja, mereka itu dibuatkan ritual yang besar gitu ya. Disebutnya itu ritual peralihan, ritus peralihan. Ya biasanya misalnya kalau anak perempuan nanti dia menjelang pada usia tertentu sebelum menstruasi gitu. Sebelum menstruasi, anak laki-laki mungkin tandanya apa, disunat atau apa gitu ya. Saya nggak tahu kalau di Bali masa itu gitu, karena kalau di orang kita misalnya orang Sunda atau orang Islam, salah satu ciri masuk usia ini tuh misalnya anak mulai disunat. Walaupun zaman sekarang disunat itu juga nggak bisa dijadikan ciri anak itu nanti mau memasuki masa puber ya, karena ada juga misalnya karena alasan medis disunatnya dari orok gitu ya, atau disunatnya dari kecil dulu, zaman-zaman masanya misalnya orang tua saya atau ya kakak-kakak di atas saya gitu, rata-rata mereka tuh kalau disunat tuh kelas 5 SD atau SMP kelas 1, kelas 2 gitu ya. Jadi udah agak besar kalau zaman dulu. Kalau sekarang masih kecil-kecil. Nah, ini jadi saya menduga foto-foto ini menceritakan tentang sebuah kesenian, tetapi dia adalah menjadi bagian dari ritual peralihan atau ritus peralihan atau upacara peralihan bagi seorang anak menuju tahapan berikutnya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ini masih berbicara soal masa perkembangan ya. Tadi komentar yang tadi. Secara khusus, foto-foto yang disusun dalam pola berurutan seperti klip film stop motion. Ini menggambarkan bagaimana subjek penelitian atau orang-orang tadi, nah ini ya, melakukan ritual sosial atau rutinitas harian. Jadi ada yang tadi ritualnya itu adalah ritual sosial. Terkait dengan satu peristiwa sosial tertentu, mereka melakukan ritual. Jadi foto-fotonya disusun berurutan gitu ya, seperti klip-klip dalam film yang stop motion. Tapi itu menggambarkan sebuah peristiwa gitu. Dalam hal ini peristiwa ritual atau rutinitas harian di Bali. Nah, itu penjelasan foto.
bagaimana dengan film? Nanti film akan diperdalam di sesi berikut di semester yang setelah UTS dengan Pak Denny, tapi saya memberikan beberapa informasi dan pengantar ya. Film sebagai etnografi atau film yang menjadi bahan kajian dalam mempelajari sebuah kebudayaan itu pada masa-masa awal biasanya dikaitkan dengan sebuah karya yang dibuat oleh seorang filmmaker atau pembuat film namanya Robert Flaherty. Filmnya berjudul Nanook of the North pada tahun 22 ya. Itu adalah film bisu atau rekaman bisu dari aktivitas kaum pribumi di Arktik Kanada. Jadi zaman dulu yang disebut film dokumenter itu belum ada gitu ya. Nah, film dokumenter inilah yang biasanya dikategorikan sebagai film-film etnografi ya. Nah, tapi ada satu film yang pertama kali dibuat yang itu memotret atau merekam peristiwa aktivitas kegiatan kaum sebuah suku pribumi di daerah Arktik di Kanada. Orang yang bikinnya namanya Nanook of the North, dan pada masa itu film itu masih film bisu ya, rekaman bisu. Kalau teman-teman belajar sejarah film tuh, film pertama yang dibuat di Indonesia itu sebenarnya adanya di Jawa Barat, dan itu adalah film Lutung Kasarung. Itu film bisu, belum ada suaranya. Tapi itu adalah salah satu film pertama yang dibuat gitu ya di masa penjajah Belanda. Oke, nah ini salah satu cuplikan gambar ya yang diambil dari film Nanook of the North, scene-nya dari Robert Flaherty tahun 22. Saya yakin Pak Denny nanti juga akan membahas film ini sih lebih detail. Jadi nanti di materinya Pak Denny teman-teman saya yakin akan diminta untuk menonton dan mengomentari film ini. Oke. Nah, apa sih tujuan dari penggunaan foto dan film dalam studi antropologi visual? Pada awalnya para sarjana menggunakan gambar sebagai cara untuk membuat studi ilmu sosial itu objektif, akurat, dan lengkap. Karena harus ada deskripsi yang rinci ya. Jadi orang melakukan penelitian nih, para sarjana sosial ya, antropolog, mungkin tidak hanya antropolog, ilmu-ilmu sosial lainnya juga sama. Supaya objektif, akurat, lengkap. Deskripsinya rinci, itu harus ada foto-foto. Ya. Tetapi kemudian koleksi foto ini juga punya tujuan khusus, misalnya foto-foto yang digunakan oleh masyarakat anti perbudakan dan perlindungan aborigin. Tahu di mana aborigin? Di Australia ya. Dipilih atau dibuat untuk memberikan gambaran positif tentang masyarakat pribumi melalui pose, bingkai, dan pengaturan. Jadi pada masa berikutnya foto-foto juga punya tujuan khusus, diantaranya untuk menyajikan informasi yang lebih positif tentang suku pribumi. Biasanya foto-fotonya dipajang di museum ya, untuk menggambarkan kehidupan kaum pribumi, suku-suku pedalaman atau suku pribumi, khususnya yang pertama tuh di aborigin di Australia, karena pada masa itu kan ada banyak perbudakan dan lain-lain ya, termasuk soal apa namanya ras gitu, bahwa ras tertentu lebih hebat dan lain sebagainya. Nah, pada masa itu foto digunakan untuk membangun kesadaran orang untuk soal anti perbudakan dan melindungi suku aborigin ketika itu ya, dan memberikan gambaran yang positif tentang masyarakat pribumi. Nah, ada juga di Amerika namanya Edward Curtis. Mereka atau dia membingkai orang pribumi sebagai korban yang menyedihkan dan tak terhindarkan dari takdir nyata yang tak terelakkan. Jadi kebalikannya dengan tadi, penggambaran suku aborigin yang cenderung positif, kalau si Edward Curtis ini justru dengan menggunakan konvensi estetika itu dia membingkai atau memotret orang pribumi itu sebagai korban gitu ya, korban yang menyedihkan. Jadi itu pandangannya cenderung sesuatu yang mungkin di sini negatif, tapi negatifnya yaitu tadi sebagai korban yang menyedihkan. Ada lagi antropolog ya, atau ahli antropologi namanya Adolf Bertillon dan Arthur Kervin.
Kervin, ya. Mereka mengatur pengambilan gambar dengan menentukan panjang fokus yang seragam, pose, dan latar belakang untuk menghilangkan kebisingan yang mengganggu dari konteks, budaya, dan wajah. Beberapa foto bahkan sampai mengosilasi bagian tubuh dari individu, misalnya foto tato. Jadi waktu itu bagian dari ini juga ya, penggunaan foto sebagai tujuan khusus di antropologi. Ada juga antropolog tuh yang mengedit mungkin gitu ya, atau mengatur supaya hanya gambar-gambar tertentu yang masuk di kamera, dan gambar-gambar yang tidak perlunya itu diatur sedemikian rupa supaya nggak masuk. Termasuk mengedit, atau bukan mengedit, tapi mengatur supaya misalnya kalau orang dengan tatonya jangan sampai ke foto misalnya gitu ya. Itu diantara tujuan khusus. Nah, antropologi visual itu berkembangnya pesat, dan baru tahun 60-an dan tahun 70-an ada persoalan-persoalan etika yang muncul terkait dengan penggunaan foto dan film untuk urusan penelitian. Di antropologi itu ada persyaratan etika gitu ya, dan teknis penggunaan fotografi untuk kepentingan penelitian. Nah, waktu itu khusus foto itu hanya digunakan untuk publikasi akademik gitu, kayak artikel jurnal gitu ya. Nah, itu tuh berdampak pada persoalan etis terkait hak cipta, biasanya terkait foto. Jadi fotonya tuh milik siapa? Apakah ketika ngambil foto harus ada persetujuan? Apakah apa yang dilihat di foto itu mengungkapkan kebenaran visual? Nah, problem-problem etika seperti itu sempat diperdebatkan dan diperbincangkan tahun 60-an dan tahun 70-an, terutama untuk melihat itu tadi persoalan etis, persoalan etik ya, yang ada di balik penggunaan foto. Seperti apakah misalnya izin dulu atau enggak, atau atas izin dari orang yang difoto atau tidak, fotonya punya siapa, harus ada lembar persetujuan dia menandatangani. Kemudian apakah juga tadi soal kebenaran visual ya. Jadi salah satu perdebatan penting tahun-tahun itu adalah apakah foto yang diambil itu bisa mengandung kebenaran visual. Itu salah satu perdebatan yang saat itu muncul. Nanti akan dibahas di sesi sejarah yang bagian berikutnya. Nah, beberapa pertimbangan etis yang terkait dengan foto itu ada beberapa ya. Di antaranya yang pertama soal privasi. Privasi itu kalau di dalam antropologi itu ada etika yang mengharuskan para ilmuwan melindungi privasi subjek yang diwawancara. Jadi misalnya nih saya punya informan. Kita itu wajib melindungi kalau dia tidak berkenan misalnya disebut identitasnya, berarti dia harus dirahasiakan. Jadi intinya ada etika yang mengatur kita itu harus melindungi kerahasiaan dari informan, kira-kira begitu ya. Itu kalau dalam penelitian. Nah, itu berarti bagaimana dengan mengambil foto? Kalau foto itu dipublish, itu sebenarnya aspek melindungi privasi sudah tidak lagi relevan. Nah, itu jadi bahan perdebatan. Kemudian ada namanya informed consent. Jadi consent itu adalah persetujuan ya. Persetujuan. Jadi di sini misalnya para antropolog atau orang-orang yang meneliti itu harus menjelaskan kepada informan atau orang yang di fotonya itu bahwa Pak, Bu, gambarnya mau saya pakai di penelitian saya, boleh nggak? Gambarnya nanti akan muncul di publikasi saya di jurnal internasional, di koran atau di majalah atau apapun ya. Nah, itu tuh harus mendapatkan izin tertulis sebelum penelitian dimulai. Itu salah satu informed consent yang ada di antropologi. Jadi kalau kita mau penelitian nih ke kampung adat Cirende misalnya. Nah, sebelum kita ngambil foto-foto dari masyarakatnya itu, kita harus jelaskan tujuannya dan persetujuan bahwa karya-karya atau gambar-gambar mereka itu mungkin akan ditampilkan di mana gitu. Terutama dalam publikasi-publikasi.
Kalau kita mah rasanya nggak ada yang begitu ya, moto ya cekrek, cekrek, cekrek. Orang yang nggak tahu ya nggak ada masalah gitu kan. Fotonya ditaruh di mana gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian terakhir soal isu kebenaran. Di dalam antropologi itu mereka sangat menjaga yang namanya bahwa foto tuh nggak boleh di otak-atik gitu ya. Jadi karena mengedit atau mengubah foto itu bisa mengubah makna, kira-kira gitu. Jadi menampilkan foto itu harus sesuai dengan kehidupan yang sebenarnya. Misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan kita kok gambarnya misalnya kurang bagus atau apa gitu, akhirnya diedit-edit dan akhirnya kehilangan makna budaya dari foto itu. Nah, itu yang harus dihindari soal etika di dalam antropologi visual ya, di antropologi. Nah, ini terakhir sebelum nanti mungkin teman-teman ada yang pengen nanya atau yang lainnya, saya ambilkan lagi kutipan ya dari John Collier. Dia bilang, with film or video, it is possible to deal precisely with not just what, but also how behavior happens. Not only to see, but also to understand the sparkle, and the character of an event, a people, and place. Kira-kira kalau diterjemahkan, dengan film atau video, ya ini visual ya, termasuk di dalamnya foto, saya kira itu sangat mungkin bagi kita itu melihat secara jelas, bukan sekedar apa, tapi bagaimana sebuah peristiwa atau perilaku itu terjadi. Jadi kalau antropologi visual itu tidak hanya berbicara soal apa peristiwa yang tergambar di dalam foto itu, tetapi juga bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi tidak hanya melihat, tetapi memahami bagaimana ciri karakter dari sebuah peristiwa, dari orang dan juga tempat. Jadi itu teman-teman yang harus kita ingat dan kita perhatikan, bahwa media visual itu punya kekuatan untuk menceritakan sebuah peristiwa kebudayaan ya, khususnya karena kita bicara di antropologi visual, sebuah peristiwa kebudayaan tidak hanya tentang apa, tetapi juga tentang bagaimana sebuah peristiwa itu bisa terjadi. Termasuk juga memahami karakter, ciri dari sebuah peristiwa, orang maupun tempat. Jadi untuk sampai ke sini tuh teman-teman butuh latihan, butuh pengetahuan yang semakin banyak lagi gitu ya, dan seterusnya. Pada akhirnya nanti teman-teman akan paham sejauh mana peran visual di dalam sebuah penelitian kebudayaan. Kayak gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan, silahkan.